Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Anggaran untuk MPR dipangkas hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghadiri rapat saat diundang MPR jadi alasan pimpinan MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai pemotongan anggaran seharusnya tidak terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah. Itu punya anggota 711 orang, anggota DPR dan anggota DPD itu di bawah MPR. Ada kegiatan-kegiatan penelitian, apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, untuk haluan negara, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya itu? Cukup. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Menteri Keuangan dinilai tidak menghargai MPR. Fadel bahkan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Menjawab kekesalan pimpinan MPR soal pemotongan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon lewat akun Instagram. Menkyu mengatakan, mengenai anggaran MPR, seperti diketahui, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19. Jika melihat buku 3 rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga, anggaran untuk MPR dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata naik 0,9%. Namun di tahun 2020, anggaran DPR dilakukan refocusing sebagai bentuk burden sharing akibat dampak pandemi COVID-19. Namun penjelasan Menteri Keuangan dan anak buah justru membuat MPR makin panas. Dalam laman MPR disebutkan, pemotongan anggaran MPR tidak terkait dengan pandemi karena pemotongan anggaran sudah terjadi sejak tahun 2019. Sampai kapan ribut perihal anggaran berlanjut saat PR menghadapi pandemi belum selesai? Semoga Kementerian Keuangan dan MPR dapat segera bertegur sapa secara langsung, selesaikan perkara. Ribut soal anggaran, bagaimana kondisi anggaran kita memungkinkan kalau tidak ada pemotongan sana-sini? Kita diskusi malam ini dengan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Misbah Hasan. Selamat malam, Pak Misbah. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Misbah, ini pimpinan MPR marah ke Menteri Keuangan, diantaranya karena pemangkasan anggaran MPR. Wakil Ketua MPR Fadel bilang harusnya anggaran naik, bukan turun karena jumlah pimpinan sekarang 10 orang. Kalau Menteri Keuangan itu menjawab seluruh KL harus lakukan refocusing 4 kali untuk membantu penanganan COVID. Pertama, bagaimana Anda melihat perbedaan pandangan dari eksekutif dengan MPR? Ya, kalau kita merujuk pada kemampuan APBN kita saat ini kan memang pembiayaan program-program terutama untuk lembaga negara ya, MPR, DPR, kementerian atau lembaga itu kan memang difokuskan untuk penanganan COVID ya di tahun 2020 bahkan masuk ke 2021 ini. Kita tahu bahwa APBN kita terkontraksi sangat signifikan ya di 2020 dan belum pulih hingga saat ini, bahkan kemungkinan di 2022 juga belum ada pemulihan ya secara maksimal gitu ya. Kalau di 2019 defisit APBN kita hanya 1,8% terhadap PDB. Nah di 2020 itu realisasi APBN 2020 itu 6,1% terhadap PDB. Nah proyeksi di 2021 ini atau di 2022 itu masih mencapai 5,8% terhadap PDB. Nah ini menjadi PR besar ya bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan karena ada mandatori di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya tentang perubahan APBN itu di 2023 nanti harus kembali kepada defisit 3% terhadap PDB. Oke. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa
pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran kepada lembaga negara atau KL itu mutlak sebenarnya harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan karena beban pilihannya adalah mau efisiensi atau menambah utang, begitu kan? Nah, utang kita sangat tinggi saat ini. Nah, saya pikir ya tidak relevan ya kalau kemudian Ketua MPR marah-marah gitu, terus menuntut kenaikan APBN sementara APBN kita masih dalam tanda petik masih sakit. Iya, apalagi memang semua kementerian lembaga dipangkas gitu ya, semua direalokasi untuk penanganan pandemi. Tapi gini, tadi kan kita mengatakan ini tengah pandemi ya memang mutlak harus ada realokasi anggaran. Tapi ketika Menteri Keuangan dan juga anak buah Bu Menkyu memberikan pernyataan, itu MPR masih memberikan pendapatnya bahwa katanya pemotongan anggaran di MPR nggak ada kaitannya sama COVID. Karena sudah terpotong sejak 2019. Dan ini mengakibatkan sosialisasi 4 pilar MPR dilakukan 4 kali yang biasanya 6 kali. Dan tahun depan juga akan terpotong begitu. Nah, Anda bagaimana melihat ini? Urgensi dari sosialisasi pilar MPR ini bagaimana? Ya, memang tugas dari MPR itu kan memang salah satunya adalah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya, Pancasila, termasuk juga 4 pilar MPR yang dilakukan. Jadi, nah kita memang selama ini belum tahu ya efektivitas dari sosialisasi 4 pilar itu karena masyarakat tidak mengetahui seperti apa efektivitas itu. Tetapi di lapangan kita bisa melihat bahwa konflik-konflik antar golongan, antar sara gitu ya, itu masih sangat tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini juga masih perlu dipertanyakan, Mbak Ilona. Ada cara lain sebenarnya ya? Betul, apalagi saat pandemi ini. Sebenarnya MPR bisa melakukan sosialisasi 4 pilar itu melalui berbagai platform ya digital, misalnya menggunakan hybrid ya, tidak harus pertemuan langsung. Saya pikir itu akan akan bisa mengefisiensikan anggaran yang cukup signifikan yang bisa dilakukan oleh MPR. Oke, tapi kalau ngomongin soal anggaran, sebenarnya kan seperti tadi yang kita sudah dengarkan juga bahwa anggaran untuk MPR sudah naik biasanya 0,9% rata-rata dari 2016 sampai 2020. Tapi realisasinya itu jangan 100% gitu loh. Jadi bagaimana kita melihat ini? Satu sisi ingin tidak dipotong, tapi satu sisi secara realisasi juga nggak 100%. Ya, makanya MPR sendiri harus melakukan evaluasi secara internal gitu ya. Seperti apa efektivitas pelaksanaan anggaran yang selama ini dilakukan gitu ya. Kita tahu bahwa dari 2018 sampai 2020 realisasi itu memang MPR tidak mampu menghabiskan anggaran sampai 100%, maksimal sampai 90%. Nah ini yang perlu dilakukan. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebenarnya kan bisa direalokasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas. Misalnya kalau memang sosialisasi 4 pilar itu dianggap sangat penting, nah itu mungkin polanya perlu diubah dan hasil efisiensi yang tadi dilakukan atau sisa anggaran yang ada itu bisa digunakan untuk menambah agenda sosialisasi 4 pilar tersebut, Mbak Ilona. Oke, tapi gini nih Pak, saking kesalnya ke Menkyu, ini pimpinan MPR minta Presiden untuk mencopot Bu Sri Mulyani dari jabatannya. Apakah ini etis? Itu yang pertama. Yang kedua, ini katanya karena Menkyu tidak menghadiri undangan rapat. Nah, bagaimana kita melihat ini? Apa yang perlu kita perbaiki antara dua belah pihak ini? Ya, yang pertama saya ingin menjawab yang tidak hadir pada rapat ini juga pasti kesalahan dari pihak Kementerian Keuangan ya, meskipun Kementerian Keuangan sudah menjawab ya, tetapi itu sebenarnya bisa diagendakan berikutnya kan, sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu hal yang sangat teknis sebenarnya, Mbak. Apalagi antara MPR, DPR maupun pemerintah kan seringkali bertemu gitu ya, sehingga agenda-agenda pertemuan itu sebenarnya bisa dilakukan pada hari yang lain misalnya ya, itu hal yang sangat teknis. Saya pikir tidak perlu dipersoalkan. Tetapi yang tadi soal
ancaman pemecatan kepada Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa menteri atau MPR ya, karena berlatar belakang politisi gitu, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas tadi yang namanya refocusing anggaran harus kita lakukan karena pilihannya ada dua, mau efisiensi atau tambah hutang. Itu tadi katanya. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Misbah.